Kemudian di posisi ke-22 Asia, ranking 123 dunia, ada Timnas Indonesia dengan poin 1142,83 poin. Timnas Indonesia menggusur 7 negara sekaligus di posisi ranking FIFA akibat memenangkan pertandingan versus Timnas Bahrain tadi. Ranking 133 dunia, ada Timnas Malaysia dengan poin saat ini 1115,02 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sebenarnya sudah berada pada level yang berbeda. Harimau Malaya masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Tapi Indonesia berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Karena itulah, levelnya sudah sangat jauh berbeda. Dan cepat atau lambat, hal itu juga akan tercermin dalam peringkat FIFA, di mana tim Garuda akan semakin menjauhi tim Harimau Malaya. Itulah yang membuat kaum Melayu Malaides kini semakin stres. Selama ini mereka sangat sombong pada Indonesia, tapi sekarang hampir tak ada lagi yang mereka banggakan. Kaum Melayu negeri Kasino tidak mampu mengusir penjajah. Dan mereka pun sebenarnya hanya hamba-hamba raja. Kaum Melayu palsu negeri Malaides juga semakin nelangsa dan menangis, karena bahasa Melayu mereka tak laku. Dan kaum Melayu negeri Kasino sebenarnya hanya menjadi beban Malaysia, karena yang memajukan perekonomian negara Malaysia adalah kaum Cina. Kaum Melayu palsu di Malaysia juga tidak punya prestasi olahraga yang bisa dibanggakan. Kaum Melayu palsu di negeri Malaides, yang katanya kaum paling istimewa dan terhebat di jagat raya, akhirnya juga meniru Indonesia dengan mengandalkan pemain naturalisasi. Lucunya kaum Melayu negeri Kasino tetaplah sombong dan tetap menghina Indonesia. Berikut ini adalah komentar dari netizen Melayu palsu Malaysia dan balasan dari Bang Win Wandur. Seperti biasa, negara tetangga kita yaitu Malaysia tidak ketinggalan untuk memberikan komentar. Berikut komentar fans-fans sepak bola Malaysia. Pakai pemain Belanda bermain di kandang sendiri pun hanya bisa menang 1-0 saja kah? Tim harga level-level tim top 10 dunia, tetapi itu saja yang mampu dipamerkan. Kasiannya Indonesia, 300 juta penduduk semua janda, terpaksa ambil pemain Belanda. Medsos kembali bising setelah jutaan Konoha keluar dari gua setelah dibaksokan oleh Australia tempo hari. Sial, dia bisa menang itu, kuat sekali. Lawan Cina dengan Jepang, wadidaw, out lah tuh. Paling beruntung dapat playoff di tempat keempat 9 mata penuh. Ronde 4 menanti Indonesia. Mereka ini bisa makan Cina. Tidak ada gunanya memuji bangsa Indonesia. Sudahlah miskin tak sadar diri. Berjuta rakyat dia di Malaysia. Tidak mau pulang ke Indonesia. Mau bahas panjang pun malas. Bangsa binatang mana faham. Selamat Belanda Gerece karena menolong negara Indonesia. Indonesia punya 300 juta rakyat, tetapi semuanya tidak berguna, beras habis solusinya. Hahaha, menang 1 biji pun Konoha ramai-ramai keluar gua setelah ramai bersembunyi 5-1. Tahniah Indonesia, saya anak Malaysia merasa bangga. Bukan gampang mau layak ke Piala Dunia. Ada dalam daftar Piala Dunia pun sudah mencapai tahap bagus. Jikalau juara dunia adalah rezeki. Menang dengan pemain Belanda Gerece tidaklah guna juga. Jawa pret lokal Konoha tidak ada, lagi pula Bahrain tidak kuat. Tuan Belanda mereka di atas padang bermain bola. 300 juta rakyat Jawa mendukung. Sementara Belanda B hanya menang nasib 1-0 lawan lokal Bahrain. Kalau tidak menang pasti berteriak seperti orang gila. Jadi dari 9 poin yang kita dapatkan di ronde ketiga ini, 8 poin diantaranya itu kita ambil dari negara Arab. Dan Bahrain ini adalah tim yang menjadi juara Piala Teluk kemarin. Artinya dia itu tim terbaik di Arab secara de facto. Ya, artinya semuanya tim di negara Arab itu kemarin kalah sama Bahrain di Piala Teluk sebelum bertemu kita. Dan itu pun tumbang. Ya, jadi
bukan Arab-Arab pinggiran ini. Beda dengan Malaides ya. Kayak kemarin itu mereka mengundang Syria dan wah itu sudah bangganya luar biasa. Lebanon malah. Lebanon itu kan lapis ketiga di Arab ini. Tapi ini juaranya Piala Teluk ya. Jadi ini tim terbaik di Arab. Nah, itu satu. Tapi mereka tetap merasa lebih hebat dari kita biasa. Dan tadi malam kita lihat apa yang perlu kita sorti. Oke, sama-sama menang dan mereka itu derby serumpun dengan Nepal ya, dan mereka bisa menang 2-0. Satu gol diciptakan Corbin Ong dan satu lagi dari pemain rongsokan yang mereka pakai songkok kemarin itu ya, Hector Havel, yang mereka bangga-banggakan, yang hasil revolusinya dari TMG gitu. Nah, tetapi di sini apa yang mau kita lihat yaitu tadi si duit kamu murah katanya. Itu perbedaan kita lihat seperti di pembukaan video ini ya. Mereka mengatakan kita negara miskin ya, apalagi kalau kita omongin omongan dari para minion, Sari Ting Ting, Zainal Story, Romlia Pratama ya. Kita ini seolah-olah nggak bisa makan, begitu susahnya gitu ya di Indonesia ini. Padahal mereka yang kesusahan beras. Itu di tiket bola kita lihat, mereka berapa harga tiketnya itu? 44 ringgit, 160.000 perak. Itu hampir separuh dari harga termurah tiket kita yang 300.000. Hampir separuhnya, ya. Tapi kita lihat tadi bagaimana di pertandingan Malaides melawan Nepal tadi, itu pertandingan yang sangat mereka tunggu-tunggu. Mereka begitu penasaran gimana pemain warisan mereka, hasil revolusi itu yang akan bermain ya, pelatih hasil revolusi yang begitu. Ini adalah revolusi yang mereka tunggu-tunggu gitu. Gimana mereka pertandingan? Mereka begitu penasaran sebenarnya untuk menunggu pertandingan tadi. Karena itu pertama kalinya Peter Klamovski, pelatih baru mereka itu, yang mereka gadang-gadang itu pelatih yang sangat hebat gitu. Dan juga hasil revolusinya ada pemain naturalisasi yang sangat hebat, itu Hector Havel dari Belanda yang main di Liga 2 Portugal, yang untuk ukuran kita itu pemain rongsokan, tetapi bagi mereka itu pemain hebat. Jadi sangat penasaran sebenarnya orang-orang Malaides ini untuk menonton pertandingan tadi malam melawan Nepal. Apalagi itu perjalanan mereka yang sangat penting menuju Piala Asia ya, yang kita udah hongkang-hongkang kaki, udah santai-santai, kita udah lolos. Mereka itu masih mengejar itu untuk Piala Asia. Ya, dan itu mungkin satu-satunya prestasi yang bisa mereka capai untuk Piala Asia ini. Jadi rasa penasaran mereka itu sangat tinggi dengan pertandingan tadi malam. Tetapi ya itu kendalanya. Mereka itu kesulitan beras, kesulitan kelapa gitu ya. Mungkin prioritasnya itu untuk lebaran. Jadi beli beras dulu yang paling penting ya, aman. Terus beli kelapa aman, nonton bola itu belakangan gitu. Makanya harga 44 ringgit itu aja lihat penonton ya. Asli ya. Kuburan karet tuh lebih rame. Kuburan karet coba lewat ya dari Jakarta ya, lewat kuburan tuh lebih rame daripada stadionnya tadi malam ketika mereka bermain melawan Nepal ya. Pertandingan sangat mereka tunggu-tunggu dengan negara serumpun mereka yang sama-sama dilatih oleh pelatih Australia ya, apalagi Nepal sebelumnya mengalahkan Singapura. Jadi itu tadi, kalau soal antusiasme sebenarnya sama dengan kita antusiasmenya orang-orang Malaides ini, tetapi ya itu bedanya. Kita hidup di dunia nyata, harga tiket termurah 300.000 dan termahalnya 1.700.000, itu 500-an ringgit kalau dikonversikan ke mata uang mereka, ke ringgit ya. Itulah tanggapan Bang Win atas kesombongan Melayu Malaides selama ini. Selanjutnya marilah kita simak peringkat FIFA terbaru setelah Indonesia mengalahkan Bahrain. Peringkat Indonesia akan naik lagi jika mampu mengalahkan Cina pada pertandingan mendatang. Berikut ini update ranking FIFA terbaru 2025 setelah pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Di posisi pertama Asia, ranking 15 dunia ada Timnas Jepang dengan poin 1.652,63 poin. Timnas Jepang mengurangi 0,16 poin akibat bermain imbang versus Timnas Arab Saudi. Kemudian di posisi kedua Asia, ranking 17 dunia ada Timnas Iran dengan poin 1.642,17 poin. Kemudian di posisi ketiga Asia, ranking 23 dunia ada Timnas Korea Selatan dengan poin 1.574,90 poin, mengurangi 10,56 poin akibat bermain imbang saat menghadapi Timnas Yordania. Kemudian di posisi keempat Asia, ranking 26 dunia ada Timnas Australia dengan poin saat ini 1.548,39 poin.
Kemudian di posisi ke-5 Asia, ranking 47 dunia, ada timnas Qatar dengan poin saat ini 1475,39 poin. Kemudian di posisi ke-6 Asia, ranking 57 dunia, ada timnas Uzbekistan dengan poin 1432 poin. Kemudian di posisi ke-7 Asia, ranking 58 dunia, ditempati timnas Irak dengan poin saat ini 1430,95 poin. Selanjutnya di posisi ke-8 Asia, ranking 59 dunia, ditempati timnas Arab Saudi dengan poin saat ini 1416,42 poin. Kemudian di posisi ke-12 Asia, ranking 87 dunia, ada timnas Bahrain dengan poin 1286,03 poin. Selanjutnya di posisi ke-13 Asia, ranking 91 dunia, ditempati timnas Cina dengan poin saat ini 1258,93 poin. Kemudian di posisi ke-15 Asia, ranking 99 dunia, ditempati timnas Thailand dengan poin saat ini 1225,12 poin. Selanjutnya di posisi ke-19 Asia, ranking 112 dunia, ada timnas Vietnam dengan poin saat ini 1177,73 poin. Kemudian di posisi ke-22 Asia, ranking 123 dunia, ada timnas Indonesia dengan poin 1142,83 poin. Timnas Indonesia menggusur 7 negara sekaligus di posisi ranking FIFA akibat memenangkan pertandingan versus timnas Bahrain tadi. Dengan hasil itu, timnas Indonesia menambah poin 16,57 poin. Kemudian di posisi ke-23 Asia, ranking 124 dunia, ada timnas India dengan poin 1137,38 poin. Di posisi ke-24 Asia, ranking 132 dunia, ada timnas Kuwait dengan poin 1119,95 poin. 5 Asia, ranking 133 dunia, ada timnas Malaysia dengan poin saat ini 1115,02 poin. Selanjutnya di posisi ke-27 Asia, ranking 147 dunia, ditempati timnas Filipina dengan poin saat ini 1051,79 poin. Selanjutnya di posisi ke-31 Asia, ranking 161 dunia, ditempati timnas Singapura dengan poin saat ini 1008,62 poin. Selanjutnya di posisi ke-35 Asia, ranking 175 dunia, ditempati timnas Nepal dengan poin saat ini 939,20 poin. Kemudian di posisi ke-36 Asia, ranking 180 dunia, ditempati timnas Kamboja dengan poin saat ini 916,11 poin. Begitulah peringkat FIFA terbaru timnas Indonesia yang semakin meninggalkan Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.